Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda malam Rabu, malam ke-17 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 7 Juli 2020. Yang pertama, pengajian malam ke-21 Kitab Aqidatul Awam, Nadom ke-34. Yang kedua, tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan pengajian Kitab Aqidatul Awam. Pada malam hari ini kita mengaji kembali pada nazam atamma qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i anbiya'il mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i ila hadrati masyayikhina khususan Syekhina Maimun Zubair, Syekhina Junaidi Anas, Syekhina Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id 'alaina min asrarihim wa anwarihim وعلومهم وبركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نظم أتم قبل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وظاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية
wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inati tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa banahuma sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Atama nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi ing dalem sedurunge turune wahyu. Atama nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi ing dalem sedurunge turune wahyu nyempurnaaken arba'ina ing umur 40 tahun. Wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi utawi usia Kanjeng Nabi iku qad jawaza teman-teman ngliwati opo umruhu. Wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi iku qad jawaza teman-teman ngliwati opo umruhu. Teman-teman ngliwati umur as-sittina ing swidak tahun, 60 tahun. Pada nazam ini menjelaskan tentang usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Dan menjelaskan Rasulullah wafat di usia berapa. Bahwa atamma qoblal wahyi arba'ina terdapat perbedaan pendapat. Di sini jelaskan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu sudah genap berusia 40 tahun. Jadi atama itu menyempurnakan itu maksudnya sudah genap. Sudah sempurna usianya 60 sudah genap usia 40 tahun. Jadi tidak kurang. Dan beliau wafat di usia lebih dari 60. Dalam arti di berbagai keterangan dijelaskan beliau wafat pada usia 63 tahun. Jadi beliau usianya 63 tahun. Berkaitan dengan usia Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan usianya pas. Tidak kurang, tidak lebih 40 tahun. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak lebih. 40 tahunnya lebih. Nah, di syarahnya dijelaskan was-sahihu alladzi 'alaihi al-jumhur annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha inda istikmali arba'ina. Pendapat yang sahih yang diikuti oleh segolongan besar ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus ketika sudah sempurna 40 tahunnya. Jadi, sudah sempurna, tidak kurang. Bahkan dijelaskan di sini min ghairi ziyadatin wala naqsin. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi pas genap 40 tahun beliau menerima wahyu. Walakin hadza la yatimmu illa idza kanat al-bi'tha fi syahril wiladah. Ma'a anna al-mashhur annahu wulida fi Rabi'il Awwal wa bu'itha fi Ramadan al-waqi'i ba'da sanatil mutammimatil arba'in.
Pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus pas genap 40 tahun itu kalau beliau diutusnya atau menerima wahyunya persis pada hari pada bulan kelahiran. Kita tahu bahwa bulan kelahirannya beliau itu bulan Rabiul Awal. Sementara dalam berbagai keterangan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada bulan Ramadan ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di bulan Ramadan. Maka di sini tentu tidak genap persis, tetapi bisa saja lebih. Kecuali diutusnya Nabi Muhammad atau menerima wahyunya Nabi Muhammad itu pada bulan Rabiul Awal. Karena lahir di bulan Rabiul Awal, ketika diutus ataupun turunnya wahyu itu di bulan Rabiul Awal baru pas. Sementara kita tahu Nabi Muhammad ataupun turunnya surat Iqra sebagai pertanda beliau diutus menjadi nabi dan rasul pada bulan Ramadan. Jadi pendapat pertama itu tentu dengan sendirinya tidak tepat. Karena tidak tepatnya kenapa? Karena pendapat pertama pas genap, tidak sesuai. Wa qala ba'duhum kana ibtida'ul wahyi bil manami fi rabi'in wa makatha sittat ashhur. Ada sebagian ulama yang membela bahwa al-bi'tsah ataupun diutusnya Nabi Muhammad itu aslinya pertamanya itu pada bulan Rabiul Awal dulu. Pada bulan Rabiul Awal ketika beliau sedang tidur datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menceritakan dan mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi. Lalu hal itu berlangsung terus sampai 6 bulan. Rabiul Awal berarti Rabiul Akhir, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Rawah, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan. Baru di bulan Ramadan lah, baru di bulan Ramadan lah, kemudian malaikat Jibril turun membawa surat Al-Alaq 1-5. Jadi dibela. Jadi aslinya kata pendapat yang pertama tadi tetap Nabi Muhammad diutusnya genap persis. Karena Pak ditandai dengan pada bulan Rabiul Awal dimulai dulu, permulaannya malaikat Jibril datang pada saat tidur. Kemudian 6 bulan kemudian di bulan Ramadan baru malaikat Jibril turun membawa wahyu, yakni surat Al-Alaq atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir. Sementara waman qala kana ibtida'uhu fi Ramadan arada anna maji'a Jibril yaqdatan. Sementara yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutusnya ataupun surat Iqra atau surat Al-Alaq atau ya surat Iqra, kita istilahkan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun pada bulan Ramadan, yaitu sekaligus juga sebagai pertanda diutusnya Nabi Muhammad. Jadi secara seketika saat itu. Jadi tidak dimulai dulu dengan dalam tidur malaikat Jibril malaikat Jibril datang untuk Nabi Muhammad mimpi, tidak. Langsung saat itu. Lawas sahih anna nubuwatahu wa risalatahu sallallahu alaihi wasallam muqtarinan. Sementara pendapat yang paling benar, ya, pendapat yang benar, sahih,
bahwa antara kenabian dengan kerasulannya Nabi Muhammad itu bareng. Artinya di sini bahwa ketika Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril dan kemudian menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya disitulah beliau diangkat atau diutus menjadi nabi sekaligus juga diutus menjadi rasul. Karena kita tahu antara nabi dengan rasul ada perbedaan pada kewajiban. Kalau nabi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, tetapi kalau rasul kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Waqala Ibnu Abdul Bar, ada lagi nih pendapatnya. Wa ghairu. Ibnu Abdul Bar berpendapat lagi, arsalahullahu lamma balagha 43 sanatan. Fakanatin nubuwatu sabiqatan binuzul Iqra. Wa kanatir risalatu bi amrihi bil inzari lamma nazalat ayatul mudaththir fa fi zamanil fatratil wahyi. Ya, bahwa fi zamani fatratil wahyi nabiyyun la rasul. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar, punya pendapat lagi begini. Pada saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada usia 40 tahun. Tetapi itu hanya sebagai pertanda beliau hanya diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Baru diangkat menjadi rasul ketika usia 43 tahun. Kenapa? Karena antara surat Iqra ditandai ya, diangkat menjadi rasulnya itu ditandai dengan turunnya surat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, di situ sebagai pertanda Nabi Muhammad baru diangkat menjadi rasul. Antara turunnya surat Iqra dengan surat Ya ayyuhal muddatsir itu ada jeda 3 tahun. 3 tahun ini tidak ada wahyu. Nah, antara turunnya wahyu surat Iqra dengan 3 tahun kemudian baru turun surat Ya ayyuhal muddatsir itu disebut dengan yaumul fatrah, kosong wahyu, nggak turun. Di situ Nabi hanya baru diutus menjadi nabi, belum rasul. Baru rasulnya itu kalau baru diangkat menjadi rasulnya itu ketika surat ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Gitu. Pendapatnya Ibnu Abdul Bar. Wa ajabal qailuna bi'tiranihima bi anna ayatal muddatsir bayanun lil muradi min surati Iqra. Tapi kemudian dibantah. Pendapatnya Ibnu Abdul Bar dibantah. Meski isi daripada surat ayyuhal muddatsir itu sepintas mengesankan sebagai tanda diutusnya Nabi Muhammad atau diangkat menjadi rasul, bahwa tetap antara diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan menjadi rasul itu bareng bersamaan, dengan dalil bahwa surat Ya ayyuhal muddatsir itu sebagai penjelas dari surat Iqra. Artinya isi daripada surat ayyuhal muddatsir itu menjelaskan lebih lanjut dari isi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tetap diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi sekaligus juga diutus menjadi rasul, yakni pada momen diturunkannya surat Iqra. Nih, gitu ya. Li'anna al-ma'ra Iqra ala qaumin
ma sa'ubayyinuhu lak. Karena arti daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, artinya Iqra, bacalah Muhammad, bacakan ala qaumika, di hadapan kaummu, masa ubayyinuhu lah, apa yang akan saya jelaskan nanti. Jadi perintah Iqra itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad secara tersirat disuruh dibacakan kepada kaumnya. Berarti ketika disuruh dibacakan kepada kaumnya, sama dengan beliau sudah diutus untuk menyampaikan risalahnya. Ini sebagai pertanda bi'atsatur rasul, ya, bin nubuwah berrisalah. Diutusnya Nabi Muhammad dengan menjadi nabi dan sekaligus juga menjadi rasul. Wa innama kana al-irsalu ala ra'sil arba'ina li'annahu 'adatun mustamirratun fi aktsaril anbiya au jami'ihim. Ya. Nabi Muhammad diutus baik menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun adalah sebagai kebiasaan hampir semua nabi. Bahkan au jami'ihim, bahkan semua nabi diutus entah itu hanya sebagai nabi saja ataupun diutus sebagai nabi dan rasul, semuanya itu di usia 40 tahun. Ini adalah usia kematangan seseorang. Usia kematangan seseorang. Bahwa biasanya secara psikologi usia 40 tahun itu sudah mulai stabil. Secara psikologi sudah lebih dewasa dan ia bisa menentukan arah hidupnya. Makanya semua nabi diutusnya pada usia 40 tahun. Wa makata sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsah kata 13 sanatan. Nabi Muhammad kemudian berdiam di Mekah setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, 40 tahun, berlangsung terus selama 13 tahun sampai umur 53. Baru sampai umur 53 beliau mukim di Mekah. Kemudian setelah umur 53, setelah 13 tahun bermukim di Mekah setelah diangkat menjadi nabi, baru kemudian berhijrah. Berbeda riwayat lagi, waruya annahu labitha ba'dal bi'tsah fi Makkah 10 sinin. Ada yang mengatakan cuma 3 tahun. Wa mahmul ala ma'ada muddata faqatil. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10. Dan beliau hidup di Madinah setelah hijrah, berarti pada usia 53 sampai wafatnya berarti hanya cuma 10 tahun. Dan luar biasa, 10 tahun bisa merubah tatanan masyarakat Madinah dan menciptakan fondasi-fondasi Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi pedoman umat manusia di alam semesta ini. Di 10 tahun itu Nabi Muhammad luar biasa bisa merangkul semua pihak. Hanya kemudian Nabi Muhammad wafatnya di usia 63. Karena tadi usia 40 tahun di Mekah, otomatis di Mekah usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian berlangsung terus. Mungkin 13 tahun setelah diangkat, 13 tahun berarti pada usia 53 baru kemudian hijrah. Hijrah di Madinah, di sana beliau hanya 10 tahun. Berarti usia 63. Beliau wafat di Madinah.
Wa umruhu qad jawaza sittina, usia beliau 63 tahun. Kemudian selanjutnya nazam tentang putra putri beliau, bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya hafal, tahu putra putrinya beliau. Nanti dijelaskan bahwa hukumnya tidak wajib, tidak sunnah, tetapi lebih pada anjuran untuk mengetahui putra putrinya beliau. Wasabatun auladuhu faminhum salatatun minadz-dzukuri tufhamu. Wasab'atun lan iku pitu auladuhu utawi putra putri Kanjeng Nabi. Wasab'atun lan iku pitu auladu utawi putra putrane Kanjeng Nabi, anak-anaknya Kanjeng Nabi. Ada 7 putra putrinya Rasulullah. Faminhum mangka iku setengah saking sab'atun, atau faminhum mangka iku setengah saking auladu. Faminhum mangka iku setengah saking auladu salatatun utawi telu. Faminhum mangka iku setengah saking auladu salatatun utawi telu minad dzukuri saking piro-piro anak lanang. Minad dzukuri saking piro-piro anak lanang. Tufhamu difaham opo aulad, tufhamu difaham opo salatan. Salatatun utawi anak telu minad dzukuri saking piro-piro anak lanang, atau salatatun utawi faminhum mangka iku setengah saking auladu salatatun utawi anak telu minad dzukuri saking piro-piro anak lanang, tufhamu difaham opo salatah. Jumlah putra putrinya Rasulullah semuanya itu ada 7. Yang 3 laki-laki. Siapa? Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bi zaini za yulaqabu Qasim. Qasim yang pertama adalah Qasim. 3 laki-laki itu, anak laki-laki itu yang pertama adalah Qasim. 1 bernama Qasim. Wa Abdullahi, dan kedua bernama Abdullah. Wa huwa utawi Abdullah iku at-thayyibu, iku dijuluki Thayyib. Wa utawi Abdullah iku at-Thayyib, iku Thayyib. Wa tahirun lan tahir. Bidaini kelawan Thayyib lan tahir. Za utawi mengkono-mengkono Kanjeng Nabi Muhammad iku yalakobu, iku dilakobi apa Nabi Muhammad. Wa huwa utawi Abdullah iku at-Thayyib, Thayyib. Wa tahirun lan tahir. Bidaini kelawan Thayyib lan tahir. Za Nabi Muhammad yalakobu, itu dilakobi apa Nabi Muhammad. Ata nekani hukum Kanjeng Nabi Muhammad sapa Ibrahimu, sapa Ibrahim. Min sariyatin saking budak. Tawanan perang. Fa ummuhu utawi ibune Ibrahim iku Maryah, iku Siti Maryah al-Qibtiyah, tukang bangsa Qibti, itu Aikib Mesir. Atan kani Kanjeng Nabi Muhammad sapa Ibrahim, sapa Ibrahim sariyatin saking sariyah, saking tawanan perang.
fa ummuhu mangka utawi ibune Ibrahim iku Mariyatu iku Siti Maryah al-Qibtiyatu kang bangsa Mesir. Egypt atau Mesir. Putra-putrinya Nabi Muhammad seluruhnya berjumlah 7. Yang 3 laki-laki. Pertama, Qasim. Yang kedua, Abdullah. Nah, Abdullah itu terkadang dijuluki dengan Thayyib, dijuluki dengan Thahir. Bidaini kelawan Thayyib lan Thahir utawi Abdullah iku yalaqubu iku utawi Abdullah itu yalaqubu iku dilakobi apa sapa Abdullah. Jadi pertama Qasim, dua Abdullah itu kadang dijuluki dengan Thayyib, kadang dijuluki dengan Thahir. Yang ketiga adalah Ibrahim, namun Sayyid Ibrahim ini beribukan seorang hamba sahaya yang bernama Mariyah al-Qibtiyah. Qala Syekh Muhammad Al-Fudhali fi Kifayatul Awam. Dalam Kifayatul Awam, Syekh Muhammad Al-Fudhali berkata, qala ulama, wa yanbaghi an ya'rifa kullu syakhsin iddata auladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibah. Para ulama berpendapat bahwa sebaiknya seseorang itu mengetahui jumlah putra-putrinya dan secara berurutan. Li'annahu yanbaghi li syakhsi an ya'rifa sadatihi ay iddatan wa tartiban. Sebaiknya seseorang itu mengetahui pemimpin-pemimpinnya, orang-orang mulianya, baik secara bilangan jumlah maupun secara urutan. Lakin lam yusarrihu fi ma ra'aitu bi wujubi dzalik aw nadbihi bal sarrahu bi annahu yanbaghi haqqan. Tetapi para ulama tidak menjelaskan apakah hukumnya itu wajib untuk mengetahui ataukah sunnah, tidak. Namun hanya menjelaskan sebaiknya, yanbaghi. Bi annahu yanbaghi haqqan. Jadi sebaiknya, lebih pada anjuran. Wa huwa muhtamilun lil wujubi wal nadbi. Nah. Wa tartibuhum fil wiladah. Adapun lanjutkan, wa ghairu Ibrahim min Khadijah sittatun fa khudh bihim walijah. Wa ghairu Ibrahim utawi saliyane selain Sayyid Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim utai saliyane Sayyid Ibrahim Khadijah itu saking ibu Sayyidah Khadijah. Utai sekabiyane iku sittatun iku nanam fakhud mangka ngalapa sirabihim kelawan sittah ngalap walijatan hale mahabbah zahiran wa batinan, walijatan hale seneng zahir batin. Wa ghairu Ibrahim utai selaine Sayyid Ibrahim iku min Khadijah iku saking ibu Siti Khadijah. Selain Ibrahim itu ibunya adalah Khadijah. Jadi 7, yang 6 itu ibunya Siti Khadijah, yang 1 ibunya Mariyah al-Qibtiyah, yakni Sayyid Ibrahim. Hum utai sekabiane atau hum utawi ghairu Ibrahim iku sittatun iku ana 6. Yang selain Ibrahim itu ada 6. Faqud mangka ngalapa sirabihim kelawan sittah walijatan hale demen lahir batin. Wa arba'un utawi kang papat minal inati saking pira-pira wong wadon iku tuzkaru iku disebutaken apa arba. Wa arba'un utawi kang papat minal inati saking pira-pira wadon iku tuzkaru bakal disebutaken apa arba. 4 perempuan yang nanti akan disebutkan.
4 perempuan yang akan disebutkan nanti. Ridwanu Rabbi utawi keridhoane pangeran kula. Ridwanu Rabbi utawi keridhoane pangeran kula lidil jami'i maring sekabehane iku yuzkaru iku disebut iku ditutur apa ridwan. Ridwanu Rabbi utawi keridhoane pangeran kula lidil jami'i maring sekabehane iku yuzkaru iku disebutaken apa ridwan. Pertama, Fatimatu Zahra'u ba'duha 'ali wa ibnahuma sibtani fadluhum jali. Sama Fatimatu rupanya Sayyidah Fatimah. 4 perempuan yang nanti akan disebutkan, semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah. Siapa? Fatimatu siji Sayyidah Fatimah Az-Zahra ba'luha kang iku utawi suami Fatimah iku Ali iku Sayyidina Ali. Fatimah tu siji rupane Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ba'luha kang iku utawi suami Fatimah iku Ali iku Sayyidina Ali. Wa benahu mau utawi putrane Fatimah lan Ali. Wa benahu mau utawi putrane Fatimah lan Ali iku as-sibtani iku cucu, 2 cucu. Fadluhum utawi keutamaane kabeh iku janjun iku pertela. Pertama adalah Siti Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Dari keduanya lah kemudian memiliki kedua cucu yakni Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Keutamaan mereka semua itu sudah jelas. Fadluhum jadi. Pertama Fatimah wa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah. Wa Zainabun mangka Siti Zainab. Wa ba'daha lan iku tetep ing dalam sawise Zainab Ruqayyah utawi Ruqayyah. Ruqayyah utawi Ruqayyah wa Ummu Kulsum lan Ummu Kulsum. Zakat bagus sapa Ummul Kulsum radiyatan hale diridhoi. Fa Zainabun mangka Siti Zainab. Yang kedua Zainab wa ba'daha lan iku tetep ing dalam sawise Zainab Ruqayyatun utawi Ruqayyah wa Ummu Kulsum lan Ummu Kulsum. Zakat bersih sapa Ummu Kulsum radiyatan hale diridhoi. Pertama putrinya Nabi Muhammad bernama Fatimah yang beristrikan Sayyidina Ali. Yang kedua Zainab, lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi 7 nazam ini menjelaskan tentang putra-putrinya Rasulullah yang semuanya berjumlah 7. 3 putra, 4 putri. Putra yang bernama Qasim, Abdullah, kadang dijuluki Thayyib, kadang dijuluki Thahir. Abdullah tadi kadang berjuluk Thayyib, kadang berjuluk Thahir. Yang ketiga adalah Ibrahim. Yang keempat Fatimah, yakni putrinya. Yang kelima Zainab, yang keenam Ruqayyah, dan yang ketujuh adalah Ummu Kulsum. 7 tadi, yang 6 itu ibunya Siti Khadijah, beribukan Siti Khadijah, yang 1 beribukan Maria Al-Qibtiyah, yakni Sayyid Ibrahim. Tuh, kira-kira kesimpulan 7 nazam ini. Dijelaskan bahwa secara urutan putra pertamanya Rasulullah adalah Qasim. Qasim pertama, anak pertamanya. Wa kunniya sallallahu alaihi wasallam bihi. Nah, Qasim ini lalu kemudian terkadang Rasulullah dibuat alam kunyah. Dibuat alam kunyah, ditambahi abu. Nabi Muhammad itu kadang ada di alam kunyai Abul Qasim, itu maknanya adalah Nabi Muhammad. Jadi, karena kenapa? Karena putranya bernama Qasim.
Qasim. Abu Qasim berarti bapaknya Qasim. Nah, itu Nabi Muhammad julukan kunyahnya, atau alam kunyahnya itu Abu Qasim. Setelah Qasim kemudian Zainab, anak keduanya. Tsumma Ruqayyah, kemudian Ruqayyah. Setelah Ruqayyah ini Zatu Jamalin, cantik, orangnya cantik sekali. Setelah Ruqayyah, anak keempatnya adalah Fatimah. Setelah Fatimah, kemudian Ummu Kulsum. Ummu Kulsum baru kemudian Abdullah Abdullah. Ya, Abdullah ini yang kadang dilakobi dengan Thayyib dan Thahir. Thayyib dan Thahir ini julukan dari Abdullah. Jadi kalau dikatakan putranya Nabi Muhammad Thayyib, ya berarti maknanya adalah Abdullah. Putranya Nabi Muhammad kan Thahir, ya berarti maksudnya adalah Abdullah. Nah, wa kullu min sayyidatina Khadijah. Kemudian Rabi' Sayyidina Ibrahim min Mariyatul Qibtiyah. Selanjutnya adalah Sayyidina Ibrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin untuk pengajian kita pada malam hari ini, insya Allah nanti besok sedikit demi sedikit kita bareng-bareng mengulas atau akan saya ulas biografi singkat dari putra putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Mas Ari yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, enggak? Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Sebelumnya mic-nya dihidupkan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Lama nih Om ini. Ya. Ada kabar-kabarnya, Om. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sebelumnya saya minta maaf nih, terutama sama Ari sama Pak Ustadz. Ini masalah korban tadi siang saya udah dikasih sama Ari itu, nah cuman belum sempat saya buka. Cuman masalah korban ini saya harus punya jawaban malam ini. Masalahnya besok rencana ada rapat di masjid. Nah, ceritanya begini Pak Ustadz. Di dekat saya tuh ada renovasi masjid, renovasi total. Iya. Terus kebentur sama masalah pandemi corona. Baik. Nah, setiap tahun ini warga di RW saya itu patungan untuk korban. Iya. Nah, berhubung ada pandemi corona ini, yang kemarin sudah terkumpul itu 14 orang, artinya udah 2 sapi, 2 hewan korban. Nah, panitia kayaknya nggak sanggup, akhirnya dipulang-pulangin. Memang sebagian dipulang-pulangin, sebagian ditarik. Nah, yang perlu saya tahu, ini antara renovasi masjid dengan korban ini Pak Ustadz. Sebenarnya sih sama-sama penting, semua berkaitan dengan amal ibadah. Cuman yang lebih penting, ada yang harus kita dahulukan. Ini keterangan Pak Ustadz gimana nih, masalahnya kan ya istri saya sama lingkungan saya terutama sama jamaah itu harus dikasih pemasukan masing-masing. Besok kan ada rapat, jadi supaya panitia ini bisa mengetahui gitu. Ya udah itu aja Pak Ustadz sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Maksudnya berarti prioritas kemana? Merenovasi sama kurban. Betul, Om? Ya, betul. Iya. Ya.
tentu kembali pada personal masing-masing. Barangkali kan antara satu orang dengan yang lain motivasi berkorbannya beda. Khawatirnya ada salah satu yang dia sudah nazar. Berarti kalau bagi dia yang sudah nazar ya harus dilaksanakan. Tapi yang sifatnya sunnah terlebih yang misalkan sudah berkali-kali korban, ya baiknya diprioritaskan untuk amal jariah, untuk renovasi. Tapi tadi catatannya dia bukan nazar, kalau nazar itu tetap harus korban. Jadi nggak bisa disamaratakan hukumnya, Om. Nggak bisa disamaratakan hukumnya. Personal masing-masingnya seperti apa, motivasi waktu lagi urunan mau beli sapinya itu apa nih motivasinya? Apakah enggak, saya sih memang ya rutinitas tahunan sudah sering. Nah, ya tentu kalau bagi dia ya kalau memang sudah semua keluarganya dianya sudah korban sudah apa ya bagusnya untuk renovasi masjid. Tapi yang misalkan masih belum, saya belum pernah ini tuh memang pengen banget tahun ini, ya berarti ya sesuai dengan peruntukannya. Begitu Om, kira-kira Om? Ya, ntar sementara jawaban yang ada ntar saya sampaikan. Gitu ya. Jadi disesuaikan sama motivasi pada saat ngumpulin uangnya seperti apa. Ya. Aku terima kasih banyak. Baik. Kalau memang cukup, kurang lebihnya mohon maaf pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, meskipun mungkin sedikit, akan saya jelaskan tentang biografi singkat dari setiap putra-putrinya. Paling tidak secara singkatnya. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.